Halo, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih kalau belajar tata bahasa itu sebenarnya kayak jadi seorang arsitek? Beneran deh, kita butuh cetak biru, kita butuh bahan-bahan mentah, dan yang paling penting, kita harus tahu cara nyatuin semuanya. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar sama-sama cetak biru paling dasar dari tata bahasa Arab, selangkah demi selangkah. Ini nih roadmap kita. Kita bakal mulai dari fondasi paling gedenya dulu, terus kita bedah bahan-bahan dasarnya. Dan di akhir, kita bakal coba bangun satu struktur kalimat yang utuh. Udah siap? Yuk, kita mulai! Oke, kita langsung masuk ya. Bayangin deh, seluruh bangunan megah tata bahasa Arab itu sebenarnya cuma berdiri di atas dua pilar utama. Dua bidang ilmu yang jadi fondasinya. Kita lihat pilar yang pertama. Pilar pertama ini namanya ilmu nahwu. Anggap aja ini ilmu yang fokus buat nentuin kejabatan atau tugas sebuah kata di dalam kalimat. Terus gimana cara kita tahu tugasnya? Gampang, cukup lihat vokal di akhir katanya. Perhatiin deh contoh nama Muhammad itu bisa jadi an, atau in. Nah, perubahan kecil ini ngasih tahu kita peran apa yang lagi dia mainin di kalimat itu. Sekarang pilar kedua, namanya ilmu sorof. Nah, kalau nahwu tadi fokusnya di ujung kata, sorof ini justru ngebongkar mesin di dalam katanya. Ilmu ini ngajarin kita gimana satu bentuk kata dasar bisa kita sulap jadi macem-macem bentuk lain buat ngasilin arti yang baru. Contohnya yaitu, ngubah kata kerja dari bentuk lampau ke bentuk sekarang. Jadi biar gampang ingatnya gini, nahwu itu nanya, tugas kamu di kalimat ini apa sih? Dan jawabannya ada di akhiran kata. Sementara syaraf nanya, kamu ini terbuat dari apa dan artinya apa? Dan jawabannya ada di struktur internal katanya. Dua-duanya ini kerja bareng buat menciptakan makna yang super presisi. Oke, pilar ilmunya udah kita kenal. Sekarang kita lihat yuk 3 komponen dasar yang ngebangun setiap kalimat dalam bahasa Arab. Anggap aja ini daftar bahan bangunan wajib kita. Simpel banget kan? Gini logikanya. Semuanya itu berawal dari bahan mentah paling dasar, yaitu al-huruf atau huruf. Terus, huruf-huruf ini kita susun jadi al-kalimah atau kata. Nah, ini dia batu batanya. Kalau batu batanya udah kita susun dengan benar, jadilah sebuah al-jumlatul mufidah, yaitu struktur kalimat yang utuh dan punya makna. Sekarang, coba kita zoom in sedikit ke bahan mentah kita, si huruf ini. Ternyata, nggak semua huruf itu sama loh. Dalam bahasa Arab ada 2 kategori huruf yang beda banget fungsinya. Di satu sisi, kita punya huruf hijaiyah. Ya, ini alfabet biasa yang kita kenal alif, ba, ta, dan seterusnya. Mereka ini cuma blok-blok suara aja, nggak punya arti sendiri. Nah, di sisi lain, ada yang namanya huruf ma'ani, huruf yang punya makna. Mereka ini spesial, fungsinya kayak lem atau konektor dalam kalimat. Misalnya kata dan, ke, atau di. Oke, bahan mentahnya udah siap. Sekarang, waktunya kita ngerakit batu batanya. Gini, di bahasa Arab, semua kata atau al-kalimah itu cuma bisa masuk ke salah satu dari 3 kotak atau 3 kategori ini. Jadi, ada 3 jenis. Pertama, fi'il. Ini adalah kata kerja. Kedua, ism. Gampangnya sih semua yang bukan kata kerja. Kata benda, nama orang, tempat, ide. Dan yang ketiga, harf. Nah, ini dia si partikel atau huruf bermakna yang tadi kita omongin. Ingat ya, setiap kalimat yang nanti Anda temuin, itu pasti kombinasi dari 3 jenis ini. Nah, dari ketiga jenis kata ini, ada satu yang menurut saya paling unik, yaitu fi'il atau kata kerja. Kenapa? Karena cuma fi'il yang punya hubungan spesial sama konsep waktu. Dan tabel ini nunjukin itu dengan jelas banget. Ada fi'il madhi buat nunjukin kejadian yang udah lewat, terus ada fi'il mudhari buat yang lagi terjadi sekarang atau di masa depan, dan terakhir ada fi'il amr khusus buat ngasih perintah. Coba deh perhatiin, bentuk katanya berubah total kan buat nunjukin waktu yang beda. Nah, inilah dia kehebatan ilmu sorof yang kita bahas di awal tadi. Keren kan? Oke, ini dia momen puncaknya. Pilar ilmunya udah dapet, bahan mentahnya udah kita kenal, dan jenis-jenis batu batanya juga udah tahu. Sekarang ayo kita rakit semuanya jadi satu kalimat yang sempurna. Coba lihat kalimat ini. Dhahaba Muhammadun ila suqi. Artinya sih simple, Muhammad telah pergi ke pasar. Tapi di dalam kalimat yang kelihatannya sederhana ini, sebenarnya ada semua elemen yang barusan kita pelajarin. Yuk kita bedah bareng-bareng. Dhahaba, ini kan sebuah aksi yang udah terjadi. Berarti dia fi'il. Betul. Terus, Muhammadun sama Asuki, ini kan nama orang dan nama tempat. Jadi jelas keduanya adalah isim. Dan yang terakhir, ila. Ini kata sambung ke, berarti dia harf. Tuh kan, lengkap semua komponennya ada di sana.
Jadi gitu ceritanya. Dengan ngerangkai sebuah fiil, beberapa isim, dan sebuah harf, kita berhasil ngebangun satu al-jumlatul mufidah. Sebuah kalimat yang utuh yang nyampein satu ide lengkap. Inilah cetak biru paling dasar dari semua kalimat dalam bahasa Arab. Nah, sekarang Anda udah pegang cetak biru fundamentalnya. Anda udah tahu bahan-bahannya, dan Anda udah tahu cara kerjanya. Pertanyaannya sekarang buat Anda. Dengan bekal fondasi ini, kalimat pertama apa yang bakal Anda coba bangun?